Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pada iklan, poster, dan slogan, serta bagaimana pola penyajiannya. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, mohon untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tonton sampai habis agar kalian paham secara keseluruhan. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran tentang unsur dan pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster ini, indikatornya yang pertama adalah kita akan belajar memahami tentang apa saja unsur-unsur dari slogan, iklan, dan poster. Kemudian akan menganalisis unsur-unsur tersebut. Setelah itu, kita juga akan belajar bagaimana mengetahui penyajian dari iklan, poster, dan slogan. Serta juga kita menganalisis tentang pola-pola penyajian dari ketiga bagian itu. Oke, kita siap. Mulai yang pertama. Pernah lihat iklan, poster, atau slogan? Ya, tentunya ketiga hal itu sering sekali kita lihat, baik di jalan-jalan, di koran, di televisi, ataupun di tempat-tempat yang lain. Karena iklan, slogan, dan poster sering sekali kita lihat. Hampir setiap hari kita melihat iklan atau melihat poster di pinggir jalan atau slogan-slogan, terutama pada hari-hari tertentu. Nah, apa sih sebenarnya yang membentuk dari slogan, poster, dan iklan tersebut? Paling tidak ada beberapa unsur pembentuknya. Unsur itu bisa secara langsung kelihatan atau terlihat, bisa pula secara tidak langsung, tetapi kita tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, kita bahas bagian demi bagian. Yang pertama adalah sumber. Apa sih sumber? Sumber adalah siapa yang memasang iklan, slogan, atau poster tersebut. Yang memasang bukan berarti yang menempel, tetapi orang-orang yang memiliki kepentingan dengan slogan, poster, dan iklan tersebut. Kalau poster tentunya mungkin yang memasang adalah dinas-dinas tertentu yang terkait dengan tema posternya. Kemudian kalau slogan juga panitia-panitia atau dinas atau lembaga-lembaga tertentu. Kalau iklan tentunya perusahaan si pemilik iklan. Unsur kedua adalah pesan. Apa pesan? Pesan adalah informasi apa yang ingin disampaikan pada pembaca, pada pendengar, pada pemirsa. Informasi ini dinilai penting karena ini berkaitan dengan tujuan pemasangan iklan, tujuan pemasangan slogan, dan juga tujuan pemasangan poster. Informasi ini harus bisa dipahami oleh seluruh orang yang membaca atau melihat iklan, slogan, dan poster tersebut. Unsur ketiga adalah media. Media adalah tempat iklan, poster, dan slogan itu ditampilkan. Media itu bisa media cetak, bisa pula media elektronik. Kalau iklan, kita mungkin sering melihat iklan di media cetak seperti koran, majalah, dan seterusnya. Di media elektronik, kita bisa melihat iklan di televisi atau bahkan di internet. Sementara kalau slogan dan poster biasanya menggunakan kain rentang atau kertas yang ditempel di pinggir-pinggir jalan. Unsur selanjutnya adalah penerima atau sasaran. Siapa sih sasaran dari iklan atau poster atau slogan yang ditempel atau yang dipasang? Tentunya sasaran itu terkait dengan jenis isi informasi yang disampaikan. Tidak semua iklan, slogan, dan poster sasarannya sama.
Yang terakhir adalah efek. Efek dari iklan, slogan, atau poster yang dipasang. Bagaimana efeknya? Efek adalah akibat. Akibat yang diharapkan oleh orang yang membaca atau melihat poster, iklan, dan slogan tersebut. Akibat itu atau efek tersebut tentunya sangat diharapkan oleh sumber iklan. Nah, setelah kita memahami unsur-unsur iklan, slogan, dan poster, mari kita mencoba menganalisis unsur-unsur tersebut dalam iklan, slogan, dan juga poster. Yang pertama akan kita analisis sebuah iklan. Inilah iklannya. Dalam iklan tersebut kita perhatikan, ya, sumbernya adalah Ceria Travel. Ada tampak di bagian bawah, ada tulisan Ceria Travel. Kemudian di bagian kiri atas juga ada logo dari Ceria Travel. Lalu pesannya lihat tulisan yang dicetak dengan tebal, yaitu wisata halal Turki. Pesan ini biasanya ditulis dalam bentuk yang lebih besar sehingga tampak lebih jelas, ya. Kemudian media. Iklan jenis ini biasa ditampilkan baik dalam media cetak, di koran, majalah, atau bisa juga menggunakan media elektronik. Kemudian penerima atau sasarannya. Sasaran iklan wisata ini tentunya orang-orang yang tertarik untuk melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Efeknya, para wisatawan atau calon-calon wisatawan tersebut menggunakan Ceria Travel sebagai salah satu biro perjalanan wisata pilihan untuk melakukan perjalanan wisata ke Turki. Kemudian kedua, kita akan menganalisis slogan. Ya, inilah slogannya. Slogan di sini kita lihat sumbernya tidak tertulis secara langsung. Mana sumbernya? Namun demikian kita tahu tentunya slogan dengan perkataan kalimat "Saya Indonesia, saya Pancasila", maka ini berkaitan dengan pemerintah Indonesia. Kemudian pesannya adalah mengajak seluruh warga Indonesia untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Media yang digunakan untuk iklan ini atau slogan ini umumnya menggunakan media cetak. Penerimanya atau sasarannya adalah seluruh warga Indonesia. Sementara efek yang diharapkan dari slogan ini adalah timbulnya semangat dan kesadaran seluruh warga Indonesia untuk hidup berpancasila dengan mengamalkan seluruh nilai-nilai Pancasila. Baik, sekarang kita masuk ke poster. Ya, kita analisis poster. Inilah posternya. Dalam poster ini kita menganalisis unsurnya. Yang pertama, sumber. Poster ini kita lihat, kalau kita cermati baik-baik, sumbernya adalah Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Yang memasang iklan poster ini adalah Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Pesannya adalah mengajak mencegah demam berdarah dengan melakukan tindakan 3M+. Ya, di situ tertulis lebih besar 3M+. Kemudian media yang digunakan media cetak, juga bisa media elektronik. Penerimanya seluruh warga Indonesia atau seluruh warga dunia yang membaca poster tersebut. Efeknya adalah berharap semua warga bersama-sama menjaga kebersihan untuk mencegah penyebaran demam berdarah dengan melakukan kegiatan 3M+. Ya, sehingga diharapkan demam berdarah tidak berkembang atau tidak mewabah kembali. Selanjutnya, kalau kita sudah membahas unsur-unsur iklan, analisis iklan, maka kita lanjutkan ke bagaimana pola penyajian dari iklan,
slogan, dan juga poster. Selanjutnya tentang pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Kalau tadi kita sudah membahas tentang unsur, sekarang bagian pola penyajian. Sebuah iklan atau slogan atau poster ini pada umumnya disajikan dengan menampilkan 3 bagian. Yang pertama adalah judul. Judul ini ciri-cirinya biasanya ditulis dengan huruf yang lebih besar, lebih menonjol, sehingga saat dilihat secara sepintas orang sudah dapat membaca atau memahami judul dari iklan, slogan, atau poster tersebut. Karena inti dari kegiatan yang diiklankan atau dislogankan atau yang ditulis dalam bentuk poster ada di judul. Kemudian bagian kedua, penyajian kedua adalah tubuh. Tubuh ini bersifat menjelaskan. Jadi intinya atau isinya adalah informasi-informasi penting yang terkait dengan judul tadi. Penjelasan-penjelasan rinci biasanya ada di bagian tubuh. Selanjutnya di bagian ketiga ada yang namanya nama dan alamat pengiklan. Bagian ini sifatnya tidak wajib, terkadang hanya bersifat informasi tambahan. Semakin lengkap semakin bagus. Setelah kita tadi memahami tentang pola penyajian iklan, slogan, dan poster, mari kita mulai melatih dengan menganalisis pola penyajian iklan. Iklan yang pertama saya tampilkan adalah sebuah iklan kosmetik. Apa yang nampak tertulis besar di iklan tersebut? Ya, Wardah. Itulah judul atau nama produk dari iklan tersebut. Kemudian tubuhnya bagaimana? Di tubuh itu, di bagian atas kalian lihat, itu ada beberapa layanan kecantikan kosmetik Wardah melalui website atau situs dari Wardah tersebut. Kemudian nama dan alamatnya juga ada Wardah Kosmetik yang ada di situ. Lanjut, masuk ke slogan. Ya, kita lihat slogan. Wah, slogannya bertuliskan bahasa Inggris. Saya terjemahkan. Tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum bersama Anda. Itu adalah bunyi slogannya. Judulnya Smile. Tersenyum, tertulis besar sekali itu dari awal sampai akhir smile. Kemudian tubuhnya menginformasikan, ajakan bahwa dengan tersenyum maka dunia akan tersenyum bersama kita. Kemudian pengiklannya, karena ini slogan, tidak disebutkan siapa yang mencetuskan slogan tersebut atau siapa yang memasang slogan tersebut. Lanjut ke bagian poster. Ya. Di situ ada poster tentang apa coba yang tertulis besar. Ya, di situ yang tertulis dengan huruf-huruf yang besar adalah kawasan wajib pakai masker. Ya, itu adalah judul. Judul dari posternya. Tubuh poster tersebut apa? Yaitu informasi-informasi jika tidak memakai masker maka orang tersebut tidak akan dilayani keperluannya dan seterusnya di situ ada. Kemudian nama dan alamat pengiklan. Siapa yang memasang poster tersebut? Ternyata kalau kita cermati, yang memasang poster tersebut adalah pemerintah desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Ya, tentunya ternyata tidak semua pola penyajian itu ada dalam sebuah iklan, slogan, atau poster. Tetapi slogan itu, terutama di bagian slogan, tidak semuanya ada. Tapi di bagian iklan dan poster rata-rata banyak yang lengkap. Ya, demikian saja penjelasan saya tentang unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Kemudian kita juga telah belajar menganalisis pola penyajiannya. Mudah-mudahan bisa dimahami, bisa dimengerti.
Jika di antara kalian ada yang belum paham tentang unsur dan pola penyajian iklan, slogan, dan poster, kalian dapat menanyakan pada guru masing-masing. Atau kalian juga boleh menulis pertanyaan di komentar, di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa bantu kami untuk berkembang dengan cara klik subscribe bagi yang belum, like, dan komen yang positif agar kami semangat untuk bekerja, semangat untuk membuat karya, semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.